Act11 Show 10 Oktober 2014 bersama saya Sumiang. Dan saya Ralf Tambubolon. Fokus kita pagi ini adalah soal upaya untuk pemekaran sejumlah komisi di DPR. Ini upaya koalisi mendukung Prabowo menguasai parlemen ternyata belum tuntas setelah merebut semua kursi pimpinan DPR dan MPR. Kini KMP atau koalisi pendukung Prabowo sedang mengkaji untuk memperbanyak jumlah dan menguasai seluruh posisi ketua komisi. Berikut informasinya. Dengan alasan untuk memaksimalkan kinerja DPR dengan pemerintah, partai-partai koalisi pendukung Prabowo berencana untuk menambah jumlah komisi di DPR. Wakil Ketua DPR dari fraksi Gerindra Fadlizon menyebut, rencana penambahan jumlah komisi untuk mengurangi beban komisi yang memiliki mitra kerja terlalu banyak. Ada komisi yang terlalu banyak mitra kerjanya sehingga mungkin berjalan agak lebih lambat ketimbang komisi yang lain. Nah, ini wacana ini sedang kita diskusikan dan sedang kita kaji secara dalam, mudah-mudahan dalam waktu dekat ada hasilnya. Ketua DPR Setia Novanto juga membantah jika rencana penambahan komisi ini untuk bagi-bagi kekuasaan. Ini bukan soal jatah ya, tapi masalah berkaitan dengan kinerja. Tapi peneliti Forum Masyarakat Pemantau Parlemen atau Formapi punya pandangan lain. Saya kira yang paling kental kemudian terlihat itu adalah itu mekanisme untuk bagi-bagi jatah saja ya. Selama ini 11 komisi yang ada di DPR belum bisa menunjukkan produktivitas yang memadai. Bahkan ada kemudian komisi yang dalam setahun itu tidak menghasilkan satu pun regulasi. Jadi fungsi di legislasinya itu terabaikan sama sekali dalam 1 tahun. Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA, Ucok Sky Hadafi, juga menilai adanya penambahan komisi justru akan membuat boros anggaran. Dalam catatan FITRA, setidaknya kenaikan anggaran tiap komisi sekitar 27% atau 5 miliar tiap tahunnya. Jadi lebih baik ya penambahan komisi ini itu ditiadakan, karena kalau tetap ngotot komisi ini ditiadakan, itu sangat membebani APBN gitu. Misalnya Komisi 1 itu misalnya anggarannya tahun 2011 itu 14M gitu, udah itu tahun 2012 dia menjadi 19M, jadi ada penambahan 5M gitu, atau kenaikannya sebesar 34%. Nah, ini kan membebani. Sementara itu, anggota DPR PDI Perjuangan Arief Wibowo menegaskan DPR semestinya tidak terburu-buru memekarkan komisi. Sebab anggota DPR periode 2014-2019 harus menunggu struktur kabinet pemerintahan Jokowi JK agar dapat disesuaikan. Tidak perlu terburu-buru untuk kemudian memutuskan bahwa komisi itu harus dimekarkan, tetapi harus dikaji secara mendalam, ya, dibicarakan manfaat dan mudaratnya. Nah, tetapi ini semua sebenarnya sangat tergantung kepada niat DPR yang sekarang. Apakah DPR yang sekarang ini berorientasi kepada satu penguatan fungsi yang seharusnya dijalankan oleh DPR menyangkut 3 fungsi DPR, pengawasan, legislasi, dan anggaran untuk mengawal pemerintahan yang efektif, atau diniatkan adalah untuk mengganjal pemerintahan agar pemerintahan tidak mampu bekerja dengan baik. Setelah koalisi pendukung Prabowo menyapu bersih kursi pimpinan DPR, target koalisi selanjutnya adalah menguasai seluruh komisi. Dalam surat kesepakatan pembagian kursi antar sejumlah parpol pendukung Prabowo di DPR disebutkan, Partai Demokrat, Partai Gerindra, PKS, PAN, dan P3 masing-masing mendapat jatah 2 kursi pimpinan komisi. Sementara Golkar hanya mendapat 1 kursi pimpinan komisi. Tim Liputan Metro TV. Ya, wacana pemekaran komisi di DPR yang digulirkan oleh koalisi pendukung Prabowo kembali menuai pro dan kontra. Mungkin kebanyakan kontranya ya dibanding pronya. Dan apa sebenarnya untung rugi dari wacana pemekaran komisi di DPR ini? Apakah seperti yang diduga oleh banyak pihak bahwa ini hanya sekedar bagi-bagi kekuasaan di koalisi pendukung Prabowo? Kita akan bahas lebih jauh lagi hari. Ya, bersama sejumlah narasumber langsung kita mekarkan di sini. Ya, banyak. Yang di sebelah Sumi ada anggota DPR fraksi
PDIP, Bu Ida Kurnia, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Sumi. Dan dari fraksi PAN, Yandri Susanto, selamat pagi. Selamat pagi. Dari fraksi Nasdem, Bang Syarif Abdullah Al-Kadri, selamat pagi. Abdullah. Dan pengamat politik Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif SMRC, Saiful Mujani Research Center, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, kita langsung minta tanggapannya dari PAN dulu nih, dari apa yang sudah Lempar wacana. yang tertuduh, apakah benar ini untuk bagi-bagi jatah kekuasaan komisi saja? Ya, saya kira sampai hari ini belum ada keputusan kan, dan memang keputusan untuk memekarkan atau tidak memekarkan komisi itu bukan tergantung individu per individu, tapi ini harus diputuskan sebuah lembaga DPR, pimpinan bersama fraksi-fraksi. Dan bagi saya sebenarnya wacana itu sah-sah saja. Tapi keputusan akhir menurut saya mesti menunggu Jokowi mengumumkan kabinet. Harapan saya sebenarnya jumlah komisi dikurangi, Mas. Kalau Jokowi merampingkan kabinet. Janjinya kan gitu kan, kampanye kan. Tapi saya dengar-dengar 34. Tetap sama malah kan janjinya. Janjinya nggak ditepati. Nah gini, kalau ada wacana, saya misalnya dulu Komisi 2. Komisi 2 tuh 15 mitra kerja. 15 loh, Mas. Banyak sekali. Saya merasakan memang nggak efektif, ya kan? Tapi kalaupun ada wacana memekarkan, mari kita kaji sama-sama. Mungkin nanti akan menyangkut anggaran, ruangan, dan lain sebagainya. Mungkin itu menjadi hambatan sebenarnya. Nah, tapi mari kita lihat plus minusnya. Kalau misalkan dimekarkan, jangan juga dicurigai. Kita mungkin dimekarkan supaya efektif dalam bekerja untuk membantu Jokowi misalkan. Jangan juga negatif thinking terus, ya kan gitu. Jadi komposisi sekarang dinilai kurang efektif atau apa? Ya, Mbak Sumi, jadi saya bilang tadi, Komisi 2 itu 15 mitra kerja. Sementara hari kerja cuma 5 hari, 1 hari dipakai untuk hari praksi, hari Jumat. Ya kan? Bagaimana kita melakukan pengawasan, anggaran, turun ke lapangan, rapat-rapat, itu kadang-kadang kita rapat dengan sekaligus 5 mitra komisi. Rapatnya dari pagi sampai tengah malam misalkan. Itu menurut saya memang mesti dikaji. Jadi mari para pengamat, para politisi, para hukum tata negara, ya kan, coba mengkaji sama-sama. Jangan dulu ini dianggap KMP ingin sapu bersih, ingin misalkan bagi-bagi kekuasaan, hilangkan dulu itu. Mungkin niat kita bagus untuk membantu Bu Indah ini kan, untuk Jokowi gitu loh. Bagaimana program-program Jokowi itu bisa dikawal bagus, dicermati lebih hebat gitu loh. Jadi jangan, termasuk Metro TV lah misalkan, mesti mewacanakan ini kira-kira bagus nih untuk Jokowi kan gitu kan. Coba kalau dia selalu diponis untuk bagi-bagi kekuasaan, inilah membuat gaduh politik. Tapi susah juga ya kalau kita lihat kan, pimpinan di DPR, di MPR memang disapu bersih ya, seperti itu. Kita minta tanggapan dari Bu Intan, apakah memang benar sulit untuk efektif dengan pembagian tugas dengan 11 komisi itu, apa terlalu? Saya bercerita tentang pengalaman saya selama 5 tahun di Komisi 11. Komisi 11 itu memang seperti yang disampaikan oleh Pak Yandri tadi, bahwa kami memang bermitra dengan banyak sekali mitra kerja. Tetapi kalau di Komisi 11 semuanya itu sangat terkait. Artinya begini, di situ ada moneter, ada fiskal, ada perencanaan pembangunan, di mana poros dari perencanaan pembangunan di negeri ini kan memang ada di Bappenas. Tetapi tool implementasi dia untuk melakukan perencanaan dan pembangunan itu semua ada di fiskal kan. Nah itu kalau dipisah, bayangkan kalau itu dipisah, bagaimana kita melakukan rapat-rapat kerja. Sebut saja kita pada saat ini melakukan rapat kerja untuk penyusunan makroekonomi untuk RAPBN. Kalau kemudian itu dipisah, tentu akan kehilangan perspektif yang luas gitu, karena kita harus dipisah-pisah. Jadi menurut saya merasa Komisi 11 itu adalah komposisinya udah pas. Ada moneter ya, ada Bank Indonesia, ada Kementerian Keuangan, di bawahnya juga ada pajak, ada cukai, terus kemudian ada Bappenas. Saya pikir itu saling terkait. Itu kita membahas segala sesuatu ya sudah cukup komprehensif. Dan sepakat kalau misalnya ingin melakukan perombakan atau perubahan, itu pasti Mas Yadri tadi menyampaikan, saya udah tenang bahwa sebaiknya menunggu konstruksi, menunggu arsitektur yang dibangun oleh pemerintah ya, sehingga kita bisa match gitu. Tujuannya apa kan? Akhirnya ada kemakmuran rakyat. Semuanya infrastruktur ada di sana, bagaimana pembiayaan, bagaimana pengentasan kemiskinan, bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat. Itu semua ada di situ. Terima kasih. Ke Pak Abdullah, wajah baru? Wajah baru. Ya, saya melihat ya wajar ya. Kalau kita lihat sekarang masyarakat ini kan sensitif. Ketika ada wacana seperti itu, pasti ada reaksi. Karena memang kelihatannya beberapa produk yang di produk legislatif saat ini kan membawa tanda tanya kepada masyarakat.
apa yang dilakukan ya pada saat ini semuanya menjadi tanda tanya berkaitan dengan itu. Ya berkaitanlah dengan pembagian pimpinan di lembaga legislatif di DPR RI dengan produk yang dibuat seperti itu. Ini yang membuat tanda tanya. Contohnya salah satu ya, saya juga ini berkaitan dengan sistem paket yang ada. Padahal membuat MD3 itu kan untuk melakukan supaya ada keterwakilan, merasa hak legislatif itu memilih. Akibat sistem paket kan tidak keterwakilan. Begitu juga ketika diwacanakan pemekaran komisi, langsung negatif tanggapan masyarakat. Langsung mengatakan, wah ini apa ini, ada bagi-bagi kekuasaan kan? Atau memang sengaja untuk menjegal pemerintah. Saya pikir juga tidak salah kalau masyarakat beranggapan seperti itu. Makanya memang saya sebagai pendatang baru, ya ke depan ini kita harus hati-hati di dalam memproduk. Nah kita sebagai lembaga yang merupakan mempresentasikan terhadap kepercayaan masyarakat. Tapi nggak boleh takut Mas Rab. Kalau itu untuk kepentingan rakyat kita nggak boleh takut. Iya, saya pikir selama itu maka juga kita ikut arus. Selama untuk kepentingan rakyat. Tetapi makanya itu dengan adanya muncul seperti ini tanpa ada Mbak Bibuk kajian terlebih dahulu. Saya kemarin rapat dengan Bu Indah. Kita untuk membagi ruangan saja. Sekarang kita bentuk tim. Supaya semua ruangan ini bisa. Salah satu yang perlu dipikirkan. Iya, dipikirkan. Kalau untuk extend atau makanya pemekaran ya. Saya setuju malah justru dirampingkan kalau Jokowi mau 20 kabinet. Oke. Langsung kita ke Pak Jayadi. Apa sih untung ruginya dan apa urgensinya untuk pemekaran komisi? Pertama kalau ada reaksi negatif masyarakat, saya kira itu biasalah untuk anggota DPR ya, untuk partai politik. Tingkat kepercayaan masyarakat kepada DPR dan partai politik dan politisi itu cuma 30% saat ini. Jadi kebanyakan masyarakat nggak percaya. Jadi wajar aja kalau muncul itu. Apalagi ada gaduh politik beberapa hari sekarang. Yang kedua yang saya katakan, memang menurut undang-undang kan pemekaran jumlah komisi segala macam itu kan haknya DPR, kewenangan DPR untuk menentukan. Nah persoalannya itu adalah apa sih alasannya gitu. Kalau betul alasannya adalah efisiensi, saya setuju. Memang bekerja tidak fokus dengan jadi kalau dia satu komisi dan mitranya terlalu banyak, tidak terlalu berkaitan seperti kata Ibu tadi, karena di Komisi 11 kan sangat berkaitan, di komisi lain tidak terlalu berkaitan, sehingga anggota DPR tidak bisa fokus mengurusi itu, mengurusi tugasnya. Maka memang perlu dibuat agar anggota DPR di masing-masing komisi itu bisa lebih fokus. Tetapi untuk efisiensi itu tidak harus pemekaran menurut saya. Ada cara lain, yaitu membuat sub komisi. Ya, itu ya. Kalau sekarang tuh belum ada secara resmi subkomisi, yang ada cuma ada panja, pansus. Kalau mau fokus bisa dipanjai, bisa dibuat pansus. Iya, tetapi akan lebih bagus kalau dia subkomisi. Jadi anggota itu khusus ngurusin yang di subkomisinya. Misalnya komisi berapa? Komisi 10. Ada pendidikan, ada kesehatan, ada benar nggak kesehatan sendiri? Ada. Jadi ada subkomisi yang khusus pendidikan. Sehingga dia fokus di situ. Bisa. Jadi tidak harus membebani anggaran jadi tinggal bagaimana DPR memikirkan bahwa efisiensi itu tidak harus dengan memekarkan komisi. Kalau misalnya DPR terutama dari koalisi Mas Prabowo KMP, koalisi Merah Putih itu kalau dari koalisi Merah Putih itu kayaknya ngotot, pokoknya kalau untuk misalnya makanya ini perlu opini jangan dibentuk terus. Belum. Misalnya saya belum pernah dibicarakan. Betul. Kalau nanti ternyata ngotot, maka wajar masyarakat berpikir, oh ini berarti pengen bagi-bagi kekuasaan gitu. Tapi kalau misalnya setelah dikaji, kita aja pemerintah kok. Nanti pemerintah kita aja untuk rembukan itu. Supaya cun dengan apa namanya kabinet. Saya setuju, efisiensi perlu, tetapi pemekaran salah satu alternatif tapi ada alternatif lain yang lebih soft, yang lebih mungkin diterima dalam situasi sekarang, yaitu membuat subkomisi dari baik. Kita akan coba gali lebih dalam lagi mengenai subkomisi dan juga pernyataan tadi soal berkomunikasi, berkonsultasi dengan pemerintah, seperti apa rencananya dan akan seberapa jauh berkonsultasi dengan eksekutif sesaat ini. Ya, sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan lihat pernyataan dari Fitra terkait dengan wacana pemekaran komisi di DPR, di mana Fitra mengatakan bahwa ini hanya akal-akalan dari koalisi pendukung Prabowo untuk menempatkan kader koalisi Merah Putih, dan selain itu ini juga untuk pemborosan anggaran negara. Kita akan lihat pernyataannya. 2011 itu anggaran komisi 1 sampai
sebelah sini itu 192 miliar gitu. Tiba-tiba tahun 2012 dia naik menjadi 244 miliar. Jadi ada kenaikan minimal ini ya, rata-rata 27% kayak gitu loh. Nah, jadi lebih baik ya penambahan komisi ini itu ditiadakan, karena kalau tetap ngotot komisi ini ditiadakan itu sangat membebani APBN. Minimal itu anggaran untuk komisi itu di atas 14 M minimal. Jadi kalau ditambah lagi itu berarti menambah 14 M. Jadi ya pernyataan dari Fitra, maksudnya kita tanggapannya Mas Yandri? Ya saya kira kalaupun tadi berbicara dari sisi anggaran, semuanya kan rupiah per rupiah bisa dipertanggungjawabkan kok, ya kan, transparan kita kan. Jadi tidak ada masalah kalau misalkan nanti penghematan anggaran itu kita oke saja. Tapi kalau misalkan anggaran itu memang diperlu untuk komisi, ya jangan juga dipersoalkan gitu kan. Banyak tugas DPR itu yang harus kita selesaikan. Gitu. Nah, termasuk nanti misalkan kalau dianggap pemekaran itu boros, ya saya katakan tadi, kalau boros dalam hal untuk mengawal program-program pemerintah, efisiensi pekerjaan, kemudian efektivitas dalam waktu, mari kita diskusikan dari hati ke hati, saya bilang tadi. Jangan dulu negative thinking gitu loh. Dan saya katakan tadi, kita pasti wajib menunggu pengumuman kabinet Jokowi. Berapa kabinet yang diumumkan, apa namanya, terus topoksi apa saja, program kerjanya apa saja, itu yang harus kita cunkan. Jadi nggak bisa juga DPR seenak perutnya saja menentukan ini komisi nggak bisa. Tapi selain wacana pemekaran komisi di DPR, pernah dipertimbangkan tidak cara-cara lain seperti misalnya subkomisi yang dikatakan tadi? Nah inilah makanya kita perlu diskusi sama dari hati ke hati tadi kan, dari pengamat hukum tata negara, politisi, ya kan, pihak pemerintah kan. Mungkin kita cari format, mungkin kita misalkan, saya lebih setuju tadi misalkan subkomisi, ya kan. Kemudian mungkin jadwal rapat mungkin agak ditatah kembali dari pihak Sekjen gitu. Dari pemerintah jangan dadakan ngasih bahan, dan kan semuanya bisa kok. Evaluasi menyeluruh itu penting. Nah, apakah ujungnya nanti misalkan komisi tetap 11 ditambah 5 alat kelengkapan BORT, BK, Badan Anggaran, BSKP itu, kalau komisi tetap kita terima. Cuma kalau misalkan harus dikurangi juga, tentu pemberannya harus ada. Kalaupun ada pemekarannya, ini dalam rangka mengawal program pemerintah, bukan bagi-bagi kuasa. Gitu. Nah ini kalau soal pemekaran komisi ditambah lagi jumlah komisi, sementara dari catatan prolegnas kemarin yang banyak disorot adalah banyaknya undang-undang yang akhirnya tidak disahkan, kurang jauh bahkan di bawah 50%, bahkan di bawah 40% angkanya. Dan kalaupun ada yang disahkan, akhirnya masih terus bergulir kasusnya ke MK. Lalu sekarang apa jaminannya kalau dengan komisi ini dimekarkan ditambahkan justru bisa mempercepat atau menambah efektivitas kerja? Kalau dibandingkan dulu 11 komisi saja seperti itu. Itu berbeda saya rasa. Kalau output kita itu tidak semuanya, sekarang saya berbicara atas nama parlemen ya, 560 anggota ya. Itu bahwa kami selama ini banyak sekali undang-undang seperti katakanlah Tapera saya kemarin. Itu kita sudah bahas selama 2,5 tahun. 9 masa sidang kita gunakan. Berapa banyak waktu, biaya, tenaga, pikiran yang kita curahkan. Sampai kemarin kita nguber itu sudah last minute. Tanggal 30 itu pemerintah melalui Menteri Keuangan menyampaikan bahwa undang-undang itu tidak bisa dilaksanakan karena dianggap tidak realistis. Mereka baru realize tahun terakhir setelah kita melewati 2,5 tahun. Jadi kalau masalah output DPR itu bukan hanya karena komisi atau DPR saja, karena banyak hal. Seperti katakanlah ada undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan gas ya, mineral, gas dan sumber daya. Itu kan juga 4 tahun itu dikerjakan. Jadi banyak sekali aspek yang perlu dipertimbangkan untuk membahas undang-undang. Tidak bisa kita dikejar hanya dikasih waktu setahun harus dapat 2. Mana bisa kita dikejar seperti itu? Banyak aspek, banyak faktor yang harus kita pertimbangkan untuk mencapai satu undang-undang yang potensi tidak di judicial review. Buat apa kita menghasilkan banyak kalau kemudian terus digugat di MK? Jadi itu terpisah ya, Raf. Artinya pembicaraan kita tentang pemekaran ini lebih kita pikirkan tentang efektivitas dan efisiensi. Tapi saya sudah sependapat tadi dengan Mas Yandri dari PAN bahwa sebaiknya adalah menunggu sampai formatur yang dibentuk oleh kabinet yang dibentuk oleh pemerintah mendatang ini udah jadi dan kemudian disesuaikan agar kita match. Saya usul pemerintah duduk bareng sama DPR.
Oke. Itu saya lebih sepakat. Gini, saya mau tanya dulu, apa saja masalah yang bisa diselesaikan kalau misalnya komisinya dimekarkan gitu? Nah, itu dia. Apa saja masalah yang bisa diselesaikan dari yang dihadapi oleh DPR sekarang, misalnya? Jika saya dibandingkan nggak tahu mana yang bisa. Kalau saya kan ada wacana untuk pemekaran ya. Jadi kita mencoba memahami mengapa muncul isu itu ya. Itu dia. Artinya dia mau mengadres masalah apa gitu. Supaya tadi yang diungkapkan kalau saya dengar tadi dari beberapa pengusul wacana ya kan, mungkin efisiensi, misalkan rapat-rapat mungkin bisa lebih fokus gitu kan, mitra kerjanya mungkin lebih sedikit. Ya, betul. Apa namanya termasuk misalkan mengenai perundang-undang mungkin bisa lebih dikejar. Mungkin itu argumentasinya. Cuma kan itu belum tentu benar, ya kan? Belum tentu menjadi keputusan gitu. Kan masih Dan bisa diperbaiki alasannya mungkin. belum tentu itu. Oh enggak, belum tentu juga 11 komisi ini kan tidak efektif. Mari kita kan mengevaluasi kan nggak mesti kita merubah yang sudah ada. Tapi kalau misalkan evaluasi menyeluruh, objektif, argumentatif, kepentingan untuk rakyat, saya kira nggak ada masalah kok. Ya saya katakan tadi, ini bukan semau guenya DPR, ya kan? Kita ajak nanti pemerintahan Jokowi, gimana ini untuk komisi gitu. Kita bicarakan semua, termasuk dari PDIP, dari semuanya. Intinya beginilah, wacana ini mari kita dalami, mari kita cermati. Kalau misalkan baik, kita dukung sama-sama. Kalau tidak baik, ya mari kita hormati perbedaan itu. Kalau saya setuju mengefisiensikan kerja DPR, setuju. Dan kita tahu bahwa pusat sebetulnya ya, yang paling banyak bekerja di DPR itu komisi. Karena keputusan-keputusan ada di komisi. Komisi semua. Paripurna itu biasanya mengetok kecuali ada beberapa hal, kecuali beberapa isu. Karena memang karena itu efektivitas komisi harus di Mas Jadi, kebayang nggak Mas Jadi? Saya ini mitra saya itu 15. Betul, saya sepakat. Sekarang kan jalan keluarnya pakai panja kan, tapi itu sifatnya ad hoc. Sifatnya ad hoc. Nah, ketika ada panja satu RUU, yang lain nggak kerjakan karena gitu. Nunggu panjanya selesai. Nah, itu yang membuatnya menjadi tidak efisien juga. Nah, saya kira mungkin dari sana kita bisa cek ya, bagaimana misalnya, kalau bisa nggak misalnya panja bersamaan tiga RUU di satu komisi kan bisa. Nah, itu nanti lebih diefektifkan. Atau bisa saja DPR membuat keputusan karena komisi nanti beban anggarannya terlalu besar atau resistensi masyarakat terlalu besar. Kalau gitu kita yang biasanya jadi panja kita fokus saja jadi subkomisi, sehingga dan setiap subkomisi punya mitra kerja khusus. Kalau sekarang kan enggak, bisa bolak-balik gitu. Saya lebih sependapat dengan subkomisi, karena paling tidak yang tadi dikatakan Mas tadi sampai 15, kan ini bisa dibentuk dengan subkomisi, sehingga subkomisi itu pertama tidak membebani ruangan, tidak membebani biaya, tinggal dibagi supaya efektivitas kerja yang kita harapkan gitu. Saya pikir itu bisa jalan keluar yang terbaik daripada kita belum apa-apa kita sudah mau memekarkan gitu. Pak Yandri, sejauh ini sebenarnya pembahasan wacana pemekaran ini sudah sampai mana sih? Belum ada pembahasan resmi, belum ada ya kan. Tapi kan anggota DPR boleh saja berwacana apapun ya kan. Tapi keputusan lembaga itu ada caranya, harus konstitusional ya kan, harus masuk di akal, harus memperhatikan masukan masyarakat, harus memperhatikan pemerintah. Berwacana boleh saja. Itu bagian dari kerja DPR, parley kan tugasnya memang ngomong kan. Tapi persoalan itu apakah itu diterima, benar atau tidak benar, mari kita uji. Ya kan gitu loh. Waktu masih ada, perdebatan mungkin masih sampai tanggal 20 Oktober, 23 atau 22 pelantikan kabinet. Di situ udah kelihatan poster untuk komisi. Apakah misalkan tidak ada pergeseran atau cukup? Ya mari kita dulu bareng lah. Sudahlah. Yang penting ini sekarang sebuah wacana. Saya menganggap ini dalam rangka memperbaiki kinerja DPR. Kita anggap itu dulu. Cuma kalau kita sudah negative thinking, semuanya udah nggak ada benarnya, itu bahaya juga. Tapi saya garis bawahi juga. Sebenarnya bukan negative thinking juga. Tapi karena memang sudah ada juga yang mengeluarkan, kita sapu habis saja semua. Nah gini, Mas Sarip. Kalau masalah itu, semuanya konstitusional loh. Undang-undang MD3 itu sudah disahkan. Bahkan PDIP menggugat ke MK tanggal 29 sudah memutuskan. Itu harus hormat loh. Kalau semuanya konstitusional, kita hormati. Betul, Mas. Iya kan, termasuk misalnya pemilihan DPR. Gara-gara PDIP yang menasib Begala, itu nggak boleh menurut saya. Hormati saja. Contoh pemilihan MPR kemarin, kita udah siap kalah, kita ikut aja. Ternyata PDIP udah sangat pede untuk menang, ya nggak apa-apa. Karena itu mekanismenya. Jangan gara-gara kalah, keluar itu nggak boleh. Itu yang membuat gaduh, rupiah turun. Silakan Pak Subijak. Ini saling tuduh menuduh ya. Enggak, itu mas. Mari
Kembali kita lanjutkan perbincangan, sekarang kita masuk fokusnya kepada pemetaan pimpinan komisi dari yang ada setidaknya sekarang masih 11. Nah, ini dalam surat kesepakatan pembagian kursi antar sejumlah parpol pendukung koalisi pendukung Prabowo di DPR disebutkan Demokrat, Gerindra, PKS, PAN, dan P3 masing-masing mendapatkan jatah 2 kursi pimpinan, sedangkan Golkar 1 kursi pimpinan. Konfirmasinya dari PAN, benarkah ini PAN dikabarkan dijatakan pimpinan komisi 5 dan 9? Ini saya dan juga PAN mengincar komisi Undang-Undang MD3 itu turunannya tatib, ya kan? Di pasal 52 itu jelas diatur, ya kan? Masing-masing fraksi, termasuk PDP, Nasdem, semuanya berhak mengajukan calon pimpinan. Kita musyawarah mufakat. Itu di pasal 52 ayat 2, ya kan? Masih terbuka gitu loh untuk kita berembuk gitu kan. Nah, itu nanti akan dipimpin oleh salah satu pimpinan DPR untuk menentukan pengambil keputusan siapa pimpinan masing-masing komisi. Kalau misalkan memang tidak bisa mufakat, ya suara terbanyak. Suara terbanyak itu one man one vote. Satu orang anggota komisi bisa memilih pimpinannya. Jadi kalau pemetaan-pemetaan itu belum tentu juga, gitu loh. Itu mungkin isu yang beredar saja, ya kan. Tapi paketnya diusulkan oleh fraksi. Paketnya. Oh iya, paketnya mau ngelompok kemana nanti? Kan karena dia kalau komisi 1 orang ketua, 3 orang wakil ketua. Artinya kalau dari 10 fraksi pasti 6 fraksi nggak dapat dong, ya kan? Itulah. Nah, dan itu sangat konstitusional. Nanti siapa nanti yang terpilih, mari kita hormati. Tidak melanggar konstitusi kok. Undang-Undang MD3 nomor 17 tahun 2014 turunnya tatib pasal 52 jelas terang benderang. Nah, nanti saya harapkan dari Koalisi Indonesia Hebat, kalau betul-betul memang hebat kan, saya kira harus logo lah. Kalau misalkan nanti mekanisme sudah dijalani, harapan saya tidak work out, supaya tidak gaduh. Tinggal komunikasinya yang bagus gitu loh. Saya yakin Koalisi Merah Putih tidak akan serta-merta menghadang program Jokowi yang pro rakyat asal tidak. Saya kira enggak. Tinggal bagaimana kita bagi tugas, saya kira ini. Ini baru kali terjadi di Republik ini. Kalau zaman Orde Baru, semua anggota DPR pro pemerintah. Di zaman reformasi 3 kali presiden, yaitu kan selalu saja mayoritas DPR ikut pemerintah. Nah, sekarang DPR lebih mayoritas tidak kepada pemerintah. Ujungnya esensinya adalah rakyat. Nah, kalau DPR-nya bagus, pemerintahnya bagus, saya yakin rakyat Indonesia akan dipercepat kemakmurannya. Jadi menurut saya ini sebuah keberuntungan demokrasi kita, sebuah kemajuan. Nah, oleh karena itu harapan saya, karena sudah diatur oleh Undang-Undang MD3, tatibnya sudah begitu, tertulis jelas, sudah dikukuhkan final oleh MK, ya mari kita hormati mekanismenya. Saya kira bagi-bagi proporsi itu biasa, dari dulu juga begitu ya. Dan itu konsekuensi logis dari Undang-Undang MD3. Betul. Ya harus, ya mau tidak mau harus diterima. Memang ada klausul di Undang-Undang MD3 dan juga di Undang-Undang Dasar kita bahwa keputusan diambil sedapat mungkin dengan musyawarah mufakat. Tapi kalau tidak baru suara terbanyak. Cuman 5 kali terakhir ini suara terbanyak terus ya. Dan Koalisi Merah Putih memang sabu bersih. Ya wajar saja. Wajar saja karena gitu. Nah, tetapi saya kira itu tidak usah terlalu merisaukan pemerintah. Ya. Kita hitung aja kalau kita gunakan matematika politik ya. Dengan asumsi Koalisi Merah Putih solid sampai 5 tahun, belum tentu kan? Kemudian Koalisi Indonesia Hebat yang ada sekarang P3 masuk di dalamnya, kan kalau kita hitung P3 Koalisi Indonesia Hebat sudah ada 246 kursi ya. Kemudian Demokrat katanya tidak kemana-mana ya. Jadi dia koalisinya berdasarkan isu. Kalau isunya lagi cocok Demokrat pada hari ini ke KIH, dia ikut KIH. Kalau besok dia cocok dengan KMP, KMP. Sementara dia cocoknya sama KMP. Ya, gitu. Jadi dia jadi penentu juga. Nah, koalisi Merah Putih itu kan 253. Jadi sebenarnya enggak. Iyalah. Nah, jangan lupa ada beberapa blok kekuasaan atau veto player di sini. Veto player pertama KMP, veto player kedua, blok kekuasaan kedua adalah KIH, blok kekuasaan ketiga adalah Demokrat di ini. Jadi kemana Demokrat berlabuh itu nanti menentukan. Nah, jangan lupa ada yang 50%, yaitu pemerintah. Jadi dari sisi pembagian kuat-kuatan kekuasaan itu saja, itu saya tidak khawatir akan kalau Koalisi Merah Putih mati-matian menjegal dengan apa cara itu sulit. Nggak mungkin kita mau bunuh diri masa bayang bagus. Ini bekerja sama dalam hal legislasi. Gini juga Mas Jayadi, saya potong dikit. Kalau misalkan KMP main-main, juga akan dihukum oleh rakyat. Sekarang kan KMP kan diberi kesempatan untuk mimpin. Kalau dia nggak becus, habis kita. Makanya saya kira ini semuanya bagus. Saya pikir saya luruskan masalah legowo ndak legowo, saya pikir ndak ada yang ndak legowo. Jangan bawa out.
Masalah walkout itu dan sebagainya, ya tentu itu kan proses. Tapi Demokrat walkout juga. Iya. Demokrat juga, ya, tapi itu biasalah ya di dalam Dan satu kalau bicara proses. tentang fraksi saya kemarin itu, saya bangga menjadi bagian dari fraksi PDI Perjuangan. Yang kemarin itu kita diinstruksi oleh pimpinan fraksi untuk tetap stay di ruang paripurna apapun keadaannya sampai dengan pelantikan. Siapapun yang dilantik, kita wajib full tim di dalam ruang paripurna mengikuti setiap proses dan kemudian sampai dengan pelantikan. Itu instruksi. Jadi saya harus luruskan kita. Masalah pada waktu pemilihan pimpinan DPR mungkin yang dimaksud ya. Karena kalau itu memang suasana proses daripada awalnya itu sudah tidak mencerminkan. Maksudnya? Ya, pada saat rapat konsultasi itu saja, pada waktu rapat konsultasi belum diputus, rapat belum ditutup sudah keluar. Sehingga ini timbullah pembawaan ini. Jadi saya pikir itu. Jadi saya tidak perlu lagi kita untuk masalah legowo tak legowo. Kalau kita pikir pun tak legowo, semua saya lihat proses pemilihan presiden pun tak legowo juga. Sampai terjadi proses sampai saat ini gitu. Tapi kalau kita semua punya pikir yang sama, punya hati yang jernih untuk kepentingan bangsa. DPR ini kan dipilih untuk kepentingan rakyat. Kita dipilih ke sana. Seharusnya kita bicara untuk kepentingan rakyat. Justru kita juga mengingatkan untuk tolonglah dikubur. Maka kalau memang ada pemikiran, saya bersyukur ini pemikiran dari kelompoknya Merah Putih ya, koalisi Merah Putih Prabowo berpikir seperti ini untuk tidak lagi menjegal pemerintah, karena ini kan betul. Sering isu juga dibuat oleh kemarin Pak Hasim ngomong kan. Dan isu itu Pak, itu statement ya buat seperti itu akan dibayar mahal. Ini kan akhirnya kan itu Hasim udah bantah. Padahal salah kan kita sangat yakin yang di DPR ini koalisi Merah Putih ini kan negarawan semua yang ada di sana. Tidak mungkin dia untuk mengorbankan hanya kepentingannya pragmatis. Pasti dia akan bicara kepentingan bangsa dan negara kan. Saya bersyukur pada hari ini statement daripada kelompok Merah Putih ini mencerminkan bahwa beliau akan mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah secara selama pro rakyat. Saya pikir siapapun kalau tidak pro rakyat kita pun, Nasdem kalau tidak pro rakyat pasti itu kita juga akan berhadapan dengan rakyat itu yang paling sulit. Tidak mungkin. Ya, semua mengatakan ini semua untuk pro rakyat ya, Bang Jayadi. Tapi kalau kita lihat dari kesepakatan pembagian kursi yang sudah jelas di sini, ini menunjukkan pro rakyat atau sapu bersih nih? Ya mau tidak mau itu kan ya bagi-bagi kekuasaan konstitusional itu, Pak, kan, ya. Itu kan sangat konstitusional loh, undang-undang tidak. Iya betul. Tidak ada masalah. Tidak ada pelanggaran hukum di situ. Tinggal berwacana siapa yang mengatakan kita perlu mengutamakan musyawarah mufakat apa enggak gitu. Itu satu. Tetapi gini, sapu bersih kekuasaan dalam arti menguasai semua pimpinan MPR DPR itu tidak serta-merta berarti membuat MPR DPR pro koalisi Merah Putih, tidak serta-merta. Yang paling dikuasai karena begini, pimpinan itu tidak punya kekuasaan mengontrol langsung anggota tidak punya. Fraksi lebih punya kekuasaan. Tetapi yang didapat dari menguasai pimpinan itu adalah posisi-posisi anggaran termasuk, karena ada fasilitas dan sebagainya ya untuk dan prestisius. Jadi wajar kalau orang mengatakan ya ini perebutan kekuasaan. Nanti setelah perebutan kekuasaan itu selesai, kita akan lihat mungkin akan normal lagi prosesnya gitu. Cuman memang yang menarik memang koalisi yang dipimpin oleh pemenang pemilu nggak dapat apa-apa di situ. Itu bukan salah KMP juga saya kira. Ya salah koalisi pemenang pemilunya juga, kenapa nggak mampu gitu kan? Komunikasinya. Gitu. Jadi dua-duanya lah saya kira. Nah tinggal saya tidak khawatir untuk ke depan dengan mekanisme yang ada ini. Gitu. Tapi ini ditahan dulu Pak Abdullah ya, kita harus break dulu, nanti kita minta kita kasih kesempatan nanti untuk closing statement di segmen terakhir nanti. Tetaplah bersama kami lanjutkan sesaat lagi. Satu segmen lagi. Oke, baik, kita di segmen terakhir bicara pemekaran, kita rampingkan ya, karena di segmen terakhir sekarang closing statement masing-masing dari Pak Abdullah. Ya, saya pikir berkaitan dengan pemekaran komisi, kalau apa yang disampaikan tadi nampaknya juga pada tahap pengkajian juga semua kaitan dengan ini. Ya tentu dari beberapa efisiensi, kemudian dari ya segalanya lah harus menjadi kajian-kajian kita, sehingga kita dalam membuat suatu keputusan itu tentu itu yang betul-betul sudah cukup baik ya. Yang kedua berkaitan dengan di lembaga legislatif, tadi saya bersyukur mudah-mudahan tidak ada kelompok-kelompok lah
Ya, kita tidak mau ada kelompok ini, kelompok harus negarawan yang ditampilkan gitu. Nah, sehingga memang kalaupun bisa di dalam pemilihan alat-alat kelengkapan itu, kenapa kok tidak bisa dibicarakan secara musyawarah mufakat? Kan ini kan yang sedang kita selalu mengatakan kita tidak mau liberal, padahal kita juga sudah menerapkan cara-cara liberal, ya kan? Dengan voting, dengan mayoritas menguasai minoritas, nah, itu kan ada cara-cara liberal juga. Padahal kita selalu mengatakan saya menolak liberal, tapi kita sendiri menerapkan hal-hal liberal. Nah, inilah yang sedang kita pertontonkan. Kenapa hal-hal seperti itu tidak kita minimalisirkan terhadap hal-hal seperti itu. Saya kira mengenai isu pemekaran komisi, semua boleh berwacana, memberikan masukan yang terbaik untuk negeri ini. Tapi bagi saya mesti menunggu pengumuman Kabinet Jokowi. Yang terbaik yang mana, selama itu sangat konstitusional, mari kita dukung. Intinya komisi-komisi itu bekerja untuk rakyat. Kalaupun nanti misalkan isunya diselewengkan tentang bagi-bagi kekuasaan, mari kita uji di lapangan. Jadi oleh karena itu harapan saya, baik yang pro maupun kontra tentang pembentukan komisi, mari kita jernihkan hati. Ini dalam rangka kita membenahi parlemen, membenahi program pemerintah. Kinerja 5 tahun itu bukan gampang. Oleh karena itu mari positive thinking yang kita bangun. Baik. Winda? In prinsip kami sebenarnya tidak masalah dengan adanya wacana pemekaran komisi ini. Yang penting adalah dasar pertimbangan dan alasan mengapa itu harus dimekarkan. Dan kemudian yang pasti bahwa kami berharap bahwa pemekaran apabila itu dilaksanakan tentu harus disesuaikan dan disinkronkan dengan kabinet yang sesaat lagi akan dibentuk oleh Jokowi JK. Terus kemudian harus juga mempertimbangkan tentang anggaran yang mungkin akan dikeluarkan lagi. Ingat saja beberapa saat yang lalu DPR itu bergerak sedikit untuk mengeluarkan anggaran, misalnya merenovasi toilet, tempat parkir. Itu kami berhadapan dengan masyarakat dan dengan pengamat, ya, dengan LSM, bahwa kami dianggap memboroskan, membocorkan, atau kita menggunakan uang, menggunakan anggaran kita tanpa bertanggung jawab. Nah, itu harus dipikirkan. Kalau sampai membangun ruangan, sampai mengeluarkan anggaran lagi untuk staf dan lain sebagainya, maka itu tentu akan meningkatkan anggaran belanja kita di DPR. Terakhir, saya kira tugas pokok utama DPR sekarang itu adalah memulihkan kepercayaan rakyat gitu loh. Kalau rakyat sudah percaya dengan mereka, maka alasan-alasan untuk melakukan perbaikan seperti efisiensi akan lebih diterima oleh rakyat. Tapi terus harus ditunjukkan dulu. Karena tadi tingkat polling 30% tadi. Iya, betul. Itu datanya steady, Mas. Dari beberapa tahun terakhir itu, tingkat kepercayaan kepada DPR dan partai politik serta politisi itu cuma 30%. Jadi not the song but the singer, ya. Iya, jadi itu yang penting. Misalnya wacana memperluas, menambah jumlah ruangan. Sebetulnya itu kan bisa dipengerti. Tapi masalah ini apalagi sih? Cuma bikin proyek kan kira-kira gitu. Itu. Yang kedua, menurut saya memang saya memperkirakan hubungan eksekutif legislatif ke depan, MPR dan presiden ke depan itu akan lebih panas, lebih dinamis ya, begitu, lebih tinggi dinamikanya. Tetapi terutama di arena pengawasan. Kalau di arena legislasi dengan anggaran itu akan lebih mudah bekerja sama. Tetapi kalau di arena pengawasan, kita lihat nanti mungkin akan lebih banyak hak interpelasi, akan lebih banyak hak angket, akan lebih banyak hak bertanya dan sebagainya. Karena itu yang lebih mudah dilakukan oleh anggota DPR dalam konteks melakukan pengawasan. Baik, kita nantikan bagaimana bergulirnya wacana ini akan seberapa jauh, dan yang pasti nanti tanggal 20 setelah pelantikan ambil sumpah, nggak langsung ditarik untuk duduk sama-sama. Jadi kabinet berapa jumlahnya, Om? Gitu, yang penting orientasi adalah kemakmuran rakyat. Baik, terima kasih untuk waktunya para narasumber kami pagi ini, dan Eleven Show akan berlanjut sesaat lagi dengan informasi. Ya, dalam informasi dalam Singwon kita akan melihat pameran dagang atau Trade Expo Indonesia ke-29 yang digelar di Jakarta. Kita akan hadirkan informasi saat lagi. Terima kasih.